Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala guna untuk mengikuti beberapa pelatihan di antaranya pelatihan K3. Pula kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk apa itu K3? K3 itu adalah kita yang bekerja, maka kita harus mengutamakan keselamatan. Keselamatan di rumah sakit bukan hanya pada pekerja, tapi juga kepada pengunjung maupun pasien. Jadi tiga pasien, pengunjung dan pekerja kita harus bisa mewaspadai. Komando emergensi. Komando emergensi kita buat di rumah sakit ini tujuannya adalah untuk mengupayakan kalau ada terjadi bencana di rumah sakit. Bencana di rumah sakit pun sama dengan bencana di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit kalau ada bencana alam, maka di rumah sakit juga pasti ikut bencana alam. Akan tetapi adik-adik, kalau misalnya terjadi bencana alam seperti banjir, terus gempa bumi, kita di sini ada kode emergensi. Sudah berapa lama adik-adik mulai bekerja di sini? Sekarang sudah berapa lama? Adik-adik papan komando? Ada helm? Kemudian tidak di ruangan ada apar? Apakah adik-adik tahu cara menggunakan apar? Tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang sudah tahu menggunakan apar, coba angkat tangan. Coba kalau sama malu angkat tangan. Oke. Jadi apar contoh di belakang. Yang adik tahu minta tolong diangkat aparnya satu. Pak kemari. Seperti misalnya kebakaran nggak boleh. Kenapa? Karena kita di lingkungan kita adalah semua orang-orang sakit. Ada code red, yaitu kalau terjadi kebakaran. Kemudian code green kalau terjadi gempa bumi. Code pink kalau terjadi penculikan bayi. Code black kalau ada Ancaman bom. Code blue Anti jantung. Jadi kode emergensi ini harus adik-adik pahami. Karena pada tanggal 1 Maret nanti kita akan dikunjungi oleh tim KAS untuk mengevaluasi akreditasi yang kita peroleh paripurna di tahun yang lalu. Tidak mungkin saja kalian jadi orang yang akan ditanya jadi sampel. Maka ini adalah PR bagi adik-adik, harus paham dan mengetahui cara menggunakan apar. Cara menggunakan apar ini seringkali di saat turun ke lapangan ini langsung ditunjuk siapa saja. Kita nggak tahu, kadang-kadang lagi kalian jalan, tolong gunakan apar. Jadi disandang di bahu. Jangan begini pegangnya ya. Kalau gini langsung dikali, salah. Jadi pegangnya selalu disandang di bahu. Cara berlari kecilnya, berlari kecil. Jangan berjalan santai. Kalau kita berjalan santai, bahwa kita nggak siap untuk menangani kebakaran di tempat kita. Jadi harus sigap. Mengambil apar dengan tenang, jangan takut dengan benda yang merah ini. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal, nggak ada masalah ya. Yang penting kita bisa menggunakannya. Mengambil langsung waktu ditanya sama waktu tim penilai kita menanyakan tahu cara menggunakan apar, tahu apa kepanjangan apar? Alat pemadam api ringan. Untuk apa kita guna goyang ini? Karena di dalamnya ada isinya powder. Sifat powder dia lama-lama akan mengendap. Kalau tahap-tahap untuk menggunakan apar, kalau kita di sini ada 4 tahap, yaitu ini yang di ujung ini adalah kunci pengamannya. Ini masih terkunci. Cabut kunci dari pengamannya, tahap pertama. Yang kedua, arahkan ke sumber, kemudian tekan, kemudian ratakan. Nah, boleh sebar dan ratakan, tapi rumah sakit kita menggunakan ratakan. Nah, ulang balik, cabut kunci dari pengamannya, arahkan ke sumber api, tekan, ratakan. Gampang kan? Coba
rame-rame. Cabut pengaman, arahkan, tekan, dan ratakan. Kalau bisa yang inilah ada subjek, predikat, dan keterangan. Jadi kalau ini cabut pin dari pengamannya, arahkan ke sumber api, tekan, ratakan. Nah, sehingga lengkap gitu ya. Cara menggunakan yang pertama, Cak ulang. Yang pertama kita gunakan goyang dulu agar bubuknya rata. Terus yang kedua cabut pin dari pengaman. Yang kedua arahkan ke sumber api, tekan, ratakan.